Perkenalkan, nama saya Askana Fikriana sebagai guru akidah akhlak di Mandua, Kota Malang. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak sesuai dengan norma agama maupun dengan norma masyarakat pada umumnya. Yang pertama adalah hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Dari materi akhlak tercela yang sudah saya sebutkan tadi, berikut adalah peta konsep tentang akhlak tercela, yaitu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dalilnya, pengertian atau maknanya, terus penyebab akhlak tercela, dampak negatif, serta cara menghindarinya. Nah, sehingga dapat diperoleh karakter. Jika kita dapat menghindarinya, akan diperoleh karakter sebagai berikut, yaitu muhasabah, bersyukur, tawadu, toleransi, dan ikhlas. Hubud dunia adalah senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan dan menganggapnya sebagai segala-galanya. Nah, kalau istilah kerennya yaitu materialistik. Nah, materi. Nah, sedangkan dalil tentang hubud dunia itu terdapat dalam salah satunya dalam Al-Quran surat At-Takatsur ayat 1-3. Silahkan dibuka dan dibaca. Cinta kepada dunia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama. Suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan berbagai cara. Nah, tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya, tanpa mempertimbangkan ini nanti merugikan orang lain atau tidak. Terus selanjutnya, orang yang hubud dunia itu tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Dia bersifat kikir atau pelit. Juga kebanyakan orang yang cinta dunia itu serakah. Jadi dia bagaimana caranya agar harta bendanya ini menjadi banyak. Nah, dengan sifat-sifat yang seperti itu, maka akan menimbulkan dampak negatif, sehingga cinta dunia ini dapat melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta dunia akan mudah tergoyah imannya, tidak mempunyai akidah yang kuat. Kemudian orang yang hubud dunia karena serakah, apa-apa ingin dimiliki, sehingga menimbulkan berbagai macam sumber penyakit, baik itu penyakit hati maupun penyakit fisik. Menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya, sehingga banyak merugikan orang lain, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya nanti di akhirat. Jelas ya, hubud dunia ini sangat merugikan dan termasuk perbuatan yang tercela. Bagaimana cara kita menghindari hubud dunia? Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Nah, dunia yang kekal abadi nanti adalah akhirat. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kehidupan abadi itu, bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah jembatan untuk mencapai kehidupan di akhirat. Memperbanyak mengingat kematian, ini ada kaitannya dengan tadi, mengingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, serta selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dengan cara bersyukur. Nah, apabila kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka
orientasi kita tidak hanya tertuju kepada dunia atau harta benda. Mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Akhlak tercela selanjutnya adalah hasad. Apa itu hasad? Secara bahasa berarti dengki atau benci, yakni membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain. Nah, orang yang hasad ini menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Nah, dalilnya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 120. Silahkan nanti dibuka dan dibaca. Dampak negatif dari sifat hasad ini sangat banyak, diantaranya bisa menghanguskan amal kebaikan. Nah, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Nah, ini sudah sangat terlalu ya. Orang lain tertimpa musibah itu bukannya ikut prihatin atau membantu, tapi malah senang, sehingga dapat memutuskan tali silaturahmi. Hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Hanya memikirkan bagaimana ini nanti orang tersebut hilang nikmatnya. Kok orang itu bisa selalu bahagia kelihatannya, kok saya tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama adalah dengan banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan juga menanamkan dalam diri kita sendiri bahwa orang yang punya sifat hasad, sifat iri, itu akan menderita batinnya, jadi kehidupannya tidak tenang. Cara yang ketiga yaitu selalu berpikir positif, bahwa segala kejadian yang menimpa kita itu memang yang terbaik dan ada hikmahnya. Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu bisa menimbulkan permusuhan, dan permusuhan ini bisa membawa petaka. Memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau tidak membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki, semua yang dimiliki oleh orang lain itu adalah titipan dari Allah. Dan bagaimana cara kita memelihara titipan itu dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak tercela selanjutnya yaitu adalah ujub. Nanti ada hampir kemiripan ya antara ujub dan sombong atau takabur, tapi nanti ada perbedaannya. Nah, secara bahasa ujub itu kagum, takjub. Nah, secara istilah adalah sikap kagum atau membanggakan diri dengan memberikan suatu penghargaan yang terlalu berlebihan pada diri sendiri. Jadi ujub ini membanggakan diri sendiri. Nah, bagaimana ujub ini timbul? Itu sebab-sebabnya. Yang pertama, ini banyak dipuji orang karena memiliki kelebihan, karena meraih kesuksesan, mempunyai kekuasaan, mempunyai intelektual atau kecerdasan yang sangat tinggi, memiliki kesempurnaan fisik. Dampak negatif dari ujub ini bisa membawa ke arah kesombongan atau takabur. Nah, ini nanti perbedaan antara ujub dan sombong. Bisa menggugurkan pahala, bisa menghilangkan rasa saling menghormati. Nah, ini sehingga dapat menanamkan kebencian kepada orang lain. Terus karena kita merasa memiliki kelebihan, kita enggan menerima nasihat atau kritik dari orang lain, menganggap orang lain itu lebih. Cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama, selalu mengingat akan siapalah diri kita ini, bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ingat akan kematian dan kehidupan yang abadi setelah kematian,
Berdoa kepada Allah agar selalu dihindarkan dari sifat-sifat tercela. Berusaha mau bekerja sama dan hidup saling menghargai. Akhlak tercela selanjutnya adalah sombong, yaitu membanggakan diri dengan merendahkan orang lain. Jadi selain membanggakan diri, dia juga merendahkan orang lain. Nah, dalil nakli tentang sombong ini ada pada surat Luqman ayat 18. Silahkan nanti dibuka dan dibaca. Nah, sebab-sebab dari sombong atau takabur, yang pertama merasa apa yang diucapkan selalu benar. Terus karena memiliki kelebihan sehingga dia gila pujian. Merasa banyak ilmu, banyak harta, merasa amal ibadahnya paling baik, paling bagus. Terus karena juga mungkin memiliki keturunan yang baik dan fisik. Nah, ini bisa menyebabkan ujub dan sombong atau takabur. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama, selalu ikhlas dalam melakukan perbuatan apapun. Yang kedua, menyadari bahwa segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki manusia itu adalah hal yang wajar. Jadi setiap manusia punya kekurangan juga punya kelebihan. Terus menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan dan ketakwaan kita juga akan bertambah. Menyadari bahwa perbuatan sombong ini termasuk dosa dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Berusaha mengganti sikap kita dengan sikap tawadu atau rendah hati. Akhlak tercela yang terakhir yaitu riya. Apa itu riya? Adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan itu kepada sesama manusia. Jadi dia berbuat baik itu semata-mata bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji orang lain. Nah, dalil nakli tentang riya itu ada pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Dampak negatif dari riya itu sangat banyak. Ini cara yang pertama, nilai amal saleh atau amal kebaikan akan hilang. Nah, riya ini hati-hati, bisa termasuk syirik yang tersembunyi atau syirik kecil. Nah, mereka yang riya ini tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari amal ibadah yang dia kerjakan. Kebanyakan orang yang riya ini merasa hampa karena apa yang diperbuat itu tujuannya hanya untuk dipuji oleh orang lain. Kalau tidak ada yang memuji, maka dia akan merasa kecewa. Nah, ini sehingga dia bisa terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Bisa menimbulkan pertengkaran bila diungkit-ungkit kebaikannya oleh orang lain. Istilahnya dari kebaikannya ini diungkit-ungkit atau diingat-ingat oleh orang lain. Nah, cara menghindarinya ini memperbaiki niat. Dan ini sangat penting. Apa yang kita lakukan diniatkan untuk semata-mata beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Menghindari sikap suka pamer. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah, dan berdoa kepada Allah semoga dihindarkan dari sifat-sifat tercela terutama riya ini. Demikian tadi pembahasan singkat tentang akhlak tercela
pada materi kelas 10 Madrasah Aliyah. Saya ingatkan untuk selalu meluruskan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.